Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Putri Sheila Setiawan. Saya ingin menjelaskan mengenai Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Pernah menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, terutama lada kerajaan ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Pada akhir abad ke-17, pentingnya dibayangi oleh Batavia dan akhirnya dianeksasi ke Hindia Belanda pada tahun 1813. Ibu kota Kesultanan Banten adalah Surosowa. Banten Lama Kota Serang. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunun Gunung Jati pada abad ke-16. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 sampai 1570 Masehi. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten melawan VOC. Berikut ada pula 4 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ada awal berdirinya Kesultanan Banten, yang kedua ada masa kejayaannya, yang ketiga ada peninggalan Kesultanan Banten, dan yang keempat ada kehancuran Kesultanan Banten. Kita masuk di awal berdirinya Kesultanan Banten. Pada awalnya, Kerajaan Banten merupakan wilayah perluasan Kerajaan Demak. Saat itu, Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan di Pulau Jawa dan menjadikannya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin yang berperan besar dalam penaklukan tersebut. Bagian 2 yaitu masa kejayaan Kesultanan Banten. Masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Sultan Agung Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap dan berani. Ia berhasil mengajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbaiki infrastruktur kota. Berikut masuk ke bagian 3 yaitu peninggalan Kesultanan Banten. Ada banyak peninggalan di Kesultanan Banten, tetapi saya hanya menunjukkan 2, yaitu yang pertama ada Masjid Agung. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang berdiri di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Masjid bersejarah ini dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana. Lanjut, di Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syafiyuddin, seorang sultan Banten yang memerintah sekitar tahun 1802 sampai 1815.
Kemudian bagian 4 yaitu kemunduran Kesultanan Banten. Kehancuran Kesultanan Banten, bibit kemunduran dari kerajaan tersebut adalah perseteruan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anak lelakinya. Perseteruan ini karena politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Sultan Agung Tirtayasa dikenal sebagai orang yang pantang menyerah untuk mengusir Belanda dari wilayahnya. Kemudian terjadilah perang antara anak dan ayah tersebut. Namun, sayang, perseteruan itu dimenangkan oleh Belanda, yaitu anaknya sendiri. Namun, akhirnya Sultan Agung dan pengikutnya ditangkap dan dipenjara. Hal tersebut tak lain dan tak bukan karena anaknya. Lanjutannya, yaitu tak lama kemudian, Sultan Haji resmi menjadi pemimpin kerajaan Banten karena bantuan dari Belanda yang didapat tidaklah gratis. Ia tentu harus memenuhi perjanjian yang sudah dibuat. Selain itu, segala urusan harus sesuai dengan kesepakatan Belanda, termasuk pula ketika kerajaan tersebut mengangkat pemimpin baru. Kerajaan Banten benar-benar mengalami kehancuran ketika pemimpin raja terakhir yaitu Sultan Muhammad. Belanda menyerang kerajaan tersebut habis-habisan setelah sang sultan tidak mau mengikuti perintah memindahkan ibu kota anyar. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.